Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, kali ini kita akan bahas radio ya. Nah, kebetulan saat ini saya punya radio baru. Ini akan menggantikan radio TBS Tango 2 saya. Jadi TBS Tango 2 saya ini udah dijual ya, lebih tepatnya dibeli sama saudara. Ya, walaupun agak sedikit maksa ya. Singkat cerita sih, TBS Tango 2 saya sekarang udah nggak ada. Jadi saya butuh radio baru, walaupun sebenarnya saya udah punya radio cadangan ya. Ini si Jumper T12 Pro. Cuman saya pikir dari penjualan TBS Tango 2 itu saya belikan ini nih, radio baru, yaitu Radio Master TX12. Ini sebenarnya radio entry level ya. Ya, levelnya nggak sama lah dengan TBS Tango. Saya ganti ke radio ini ada beberapa faktor ya yang bikin saya akhirnya kenapa nggak beli yang model gamepad atau yang model kayak Jumper T-Lite tuh yang sekarang cukup populer ya di kalangan pilot FPV. Sebelumnya saya pakai radio ini ya sebagai radio cadangan. Cuman di Jumper T12 ini ada beberapa kelemahan menurut saya. Untuk dari sisi feel-nya sih saya cocok ya, karena saya juga model pilot pincher ya. Jadi pincher itu seperti ini. Kan ada dua tipe pilot ya. Yang pertama itu pilot tumbler. Pilot tumbler itu seperti ini, dia menggunakan jempol nih. Dan pilot jenis pincher ya. Jadi normalinya tuh modelnya kayak gini. Nah, saya tipe yang kedua nih, tipe pincher. Nah, kenapa saya ganti? Karena ini ada beberapa kelemahan ya yang menurut saya kenapa saya harus cari radio baru. Yang pertama itu dari sisi posisi gimbal nih, pergerakan gimbal. Jadi pergerakan gimbalnya ini kalau kita nggak leluasa nih, kalau yang model pincher. Kalau yang model tumbler sih ya nggak masalah ya. Tapi kalau model pincher, nah ini ketika kita yang stick kiri atau stick kanan nih, kalau kita full throttle ya ke atas, nah ini rawan menyentuh untuk switch yang A nih. Jadi ini nih mentok nih, kena di switch yang A. Begitu juga yang di stick kanan nih. Nah ini mentok nih, mentok kena switch yang sini. Jadi agak kurang nyaman ya kalau misalkan kita mau pergerakan, mau full throttle atau full pitch ya, ini akan pasti kena nih. Nah, parahnya kalau misalkan ini kita mapping ya, mixnya ini kadang nggak sengaja bisa ketekan nih kayak gini. Terus yang kedua, ini ya portnya ini masih pakai port jadul ya, port mini USB. Jadi ini port jadul yang susah lah cari kabelnya sekarang. Jadi kalau misalkan main simulator kayak itu, kalau misalkan kabel kita nggak ada ya, agak susah nih untuk colok-colokinya. Oke, terus yang ketiga itu menu navigasi nih. Nah, kalau kalian punya remote seperti ini nih, remote jumper yang model seperti ini, navigasi di sini tuh agak membingungkan ya menurut saya. Jadi ini ada 4 tombol gitu ya. Ini tuh tombol apa, ini tombol apa, ini tombol apa, itu bingung ya. Nanti pada akhirnya juga nanti akan kebiasa ya, ketika kita coba pencet-pencet gitu, akhirnya juga nanti kebiasa. Cuman ini peletakan navigasinya itu menurut saya agak aneh sih. Faktor yang keempat yang menurut saya yang agak menyusahkan buat saya, ininya nih, handle. Nah, handlebarnya ini terlalu besar menurut saya. Jadi ini nggak muat kalau misalkan dimasukin di tas saya nih. Tas saya kan tas kecil ya, tas flypack yang dari KPRC itu, ketika kita dimasukkan ininya itu terlalu nongol lah, jadinya agak susah untuk ditutup tasnya. Untuk remote yang baru saya beli ini ada beberapa kelebihannya dan juga ada kelemahannya. Pasti nggak ada remote yang sempurna lah. Yang jelas kalau kalian misalkan beli remote itu kalian mesti coba dulu gitu. Yang paling faktor terpenting untuk kita memilih remote itu adalah faktor kenyamanan kita megang ya. Jadi untuk memilih remote itu pastikan kita
sesuaikan nih dengan tangan kita, ukuran tangan terutama ya. Tangan saya ini jenis tangan yang kecil ya, tangan kecil pendek gitu ya. Jadi untuk megang remote yang agak besar kayak TX16S Radiomaster atau Jumper T18 itu agak kesusahan gitu. Nah, yang paling pas menurut saya yang mau untuk pilot FPV yang modelnya pincer itu remote ini menurut saya. Jadi preference untuk orang lain mungkin bisa berbeda ya. Nah, untuk yang khusus radio ini kenapa saya pilih ini? Yang pertama, yang tadi faktor utama ini untuk switchnya, ini udah bukan bentuk switch seperti ini ya. Jadi ini diganti bentuk tombol. Jadi ketika saya terbang ini leluasa nih. Nah, full throttle atau full pitch ya, ini saya nggak nyentuh sama sekali nih ininya. Jadi pergerakan tangan, pergerakan jari itu lebih enak lah, lebih bebas. Nah, ini karena ini sudah diganti tombol ya. Yang kedua, untuk portnya ini udah pakai USB Type C ya. Jadi yang USB yang udah kekinian lah, yang sekarang kabelnya itu gampang banget dicari ya. Terus yang faktor ketiga, nah ininya udah model scroll nih. Bentuk layoutnya ini sama dengan style khas stylenya si Radiomaster ya. Jadi ini bentuknya udah pakai scroll, dan ini scrollnya itu terbuat dari metal ya. Jadi untuk navigasi itu lebih enak lah. Kalau kalian punya Radiomaster akan terbiasa nih dengan layout seperti ini. Ini ada dua tombol untuk sistem atau menu, kemudian ini tombol model, ada tombol return, page up, page down, sama tombol tele. Kemudian untuk ininya handle-nya ini bisa dilipat nih. Nah, kayak gini. Jadi lebih rapi lah ya. Terus ininya juga nggak saya pakai ya, karena saya pakai eksternal modul nih ininya. Nah, ini saya tutup aja karena mungkin internal modulnya itu nggak akan pernah saya pakai. Saya pasti akan pakai eksternal modul nih, entah pakai Express LRS atau nanti bisa pakai TBS ya, Crossfire kayak gini. Sama sih sebenarnya, sama kayak yang Jumper T12 ya. Yaitu kelebihannya ya. Kalau kelemahannya menurut saya yang pertama, ini nggak ada switch dua switch ya, maksudnya switch dua mode, karena dengan di sini yang ini itu 3 switch, yang ini juga 3 switch, ini juga 3 switch, ini juga 3 switch. Terus ini momentary switch ya, modelnya tombol. Jadi nggak ada 2 switch. Kalau misalkan kalian arming kan beda ya sama ini. Biasanya saya arming tuh pakai ini ya, switch ini kan cuma 2 switch. Nah, itu kelemahan yang pertama menurut saya ya. Mungkin buat kalian nggak masalah ini 3 switch atau 2 switch. Tapi buat saya yang 2 switch ini agak aneh nih kalau misalkan armingnya saya kasih di switch yang ini ya. Terus yang kedua, bawaannya ketika kita beli ini untuk gimbalnya itu belum hal sensor gimbal ya. Jadi itu masih gimbalnya model gimbal potensiometer gimbal, yang mana mungkin itu akan ada umurnya lah. Kalau misalkan udah dipakai berapa lama itu akan masih mengalami degradasi daripada kalau yang model hal gimbal. Kelemahan yang ketiga, ini layarnya itu gampang baret ya. Ya sama sih, sama kayak yang Jumper T12. Ini tuh gampang banget baret, pakai kuku atau pakai apa dikit aja udah gampang buram ya, gampang baret. Makanya ini saya kasih semacam kayak screen guard ya, meminimalisir biar nggak terlalu baret lah. Yang berikutnya adalah ini tuh masih chip multiprotokolnya itu pakai yang CC 2500 ya, yang mana itu lebih sedikit lah, itu hanya bisa binding ke FR Sky dan lain-lain lah yang kamu bisa lihat di layar. Beda dengan kalau yang multiprotokol yang seperti Jumper T-Lite atau seperti ini, itu lebih lengkap
ininya apa namanya, modul multi protokolnya itu lebih banyak. Kalau ini sedikit, cuman buat saya sih nggak masalah karena saya akan kebanyakan pakai eksternal modul ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu masalah kalau misalkan internal modulnya itu hanya menggunakan yang CC 2500 ya. Paling itu aja sih kelemahannya. Selebihnya itu hampir sama ya dengan yang jumper T12. Ini sebenarnya udah saya upgrade ya, udah saya modif lah. Dari pertama kali beli itu saya modif. Yang pertama itu saya kasih stiker ini, stiker yang agak kasar nih, jadi ketika digenggam gini itu nggak terlalu licin. Ini di kiri kanan juga ada, di baliknya ini juga aku kasih apa namanya, stiker kasar ya, jadi ketika kita pegang gini itu lebih enak nih. Terus untuk ininya, gimbalnya ini aku modif ya, aku pindahin dari yang punya jumper T12 ini, aku pindahin ke sini hal sensor gimbalnya, dan itu pas. Terus modifikasi yang ke berikutnya, ini saya kasih cap ya, cap dari karet di switch yang panjang nih. Terus apa lagi ya, untuk firmware-nya ini udah saya upgrade ke OpenTX terbaru ya, OpenTX 2314 ya. Dan kalau misalkan dinyalain, Welcome to OpenTX. ini splash screen-nya juga udah aku custom ya. Nah, ini OpenTX 2314 ya. Dan ini pakai baterai 2S ya. Dan ini ada SD card, tapi dalam paket pembeliannya SD card-nya itu belum dapat ya. Oke, paling itu dulu ya review radio baru saya menggantikan TBS Tango 2 saya. Yang jelas buat kalian para pilot, kalau misalkan memilih remote, pastikan kalian nyoba ya. Belum tentu, karena untuk remote yang mahal itu belum tentu cocok buat kalian, karena saya udah pernah coba ya remote yang TX16S Radio Master, itu pernah saya coba. Memang dari segi fitur itu bagus banget, lengkap lah, cuman ininya gede banget ya, jadi saya pegang itu agak kesusahan lah untuk ngontrolnya. Terus yang TBS Tango itu juga secara build quality bagus, cuman kalau untuk pincer menurut saya sih kurang maksimal ya, bagusnya untuk yang tuner. Tapi kalau dari sisi build quality dan compact, dari faktor compactness-nya itu dapat banget yang TBS Tango. Oke, paling segitu dulu video kali ini. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you, jaga kesehatan dan bye bye.